Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri. Pada video kali ini, kami masih mau cerita tentang Mayor Sabarudin. Pada video sebelumnya, kami sudah membahas kekejaman Mayor Sabarudin. Bagi Anda yang belum nonton, silakan lihat kisah Mayor Sabarudin sebelumnya di link deskripsi ya. Mayor Sabarudin adalah tentara yang ditakuti di era Presiden Soekarno. Mayor Sabarudin pernah mengeksekusi mati mantan atasannya di depan umum di alun-alun Sidoarjo. Mantan atasannya itu ditembak dan dipenggal kepalanya menggunakan samurai. Proses eksekusi itu disaksikan warga setempat. Mayor Sabarudin juga pernah menculik dan menyiksa Kepala TNI Jawa Timur Muhammad Mangundiprojo. Penculikan terhadap Muhammad terjadi di Mabes TNI di Yogyakarta. Saat itu Panglima TNI Jenderal Besar Sudirman sedang rapat. Tak ada satupun yang berani melawan Mayor Sabarudin dan pasukannya. Hingga akhirnya Panglima TNI Jenderal Besar Sudirman jengah. Sudirman memerintahkan pasukan perjuangan polisi pimpinan M. Yasin untuk menangkap Mayor Sabarudin. M. Yasin berhasil menangkap Mayor Sabarudin dan pasukannya tanpa perlawanan. Mayor Sabarudin dan pasukannya pun diproses hukum. Pengadilan militer menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun bagi Mayor Sabarudin. Tidak hanya itu, pengadilan juga memecat Mayor Sabarudin sebagai tentara. Pasukan Mayor Sabarudin dibubarkan dan dilebur ke Batalion Darbi Nasution di Gombong. Mayor Sabarudin lalu dipenjara di penjara Ambarawa. Di penjara Ambarawa, Mayor Sabarudin berkenalan dengan tokoh komunis Tan Malaka. Data ini berdasarkan buku yang berjudul Petualangan Mayor Sabarudin, Rekam Jejak Brutal Perwira Pejuang 1945-1950. Namun, versi peneliti Heri Apuze, perkenalan Mayor Sabarudin dengan Tan Malaka terjadi di penjara Wirogunan. Pertemuan ini membuat Mayor Sabarudin mengagumi Tan Malaka. Tan Malaka adalah tokoh politik radikal yang dimusuhi Soekarno-Hatta dan juga PKI pimpinan Musso. Tan Malaka menolak pemberontakan PKI Madiun oleh Musso. Tan Malaka juga tidak setuju dengan politik berunding yang ditempuh pemerintahan Soekarno-Hatta dengan pihak Belanda. Tan Malaka pun dituduh hendak melakukan kudeta hingga akhirnya ia dipenjara. Pemikiran Tan Malaka yang radikal itulah yang membuat Mayor Sabarudin kagum dengan sosok Tan Malaka. Mayor Sabarudin menjadi pengikut fanatik Tan Malaka. Pada Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda I. Belanda berhasil menduduki Ambarawa. Datangnya pasukan Belanda membuat sipir penjara melarikan diri. Ini dimanfaatkan Mayor Sabarudin dan Tan Malaka untuk kabur dari dalam penjara. Mayor Sabarudin lalu pergi ke Yogyakarta. Ia meminta izin membentuk Laskar Perjuangan. Karena situasi genting, keinginan Mayor Sabarudin disetujui Mabes TNI. Syaratnya, Mayor Sabarudin dan pasukannya harus berada di daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat. Dalam waktu singkat, Mayor Sabarudin mampu mengumpulkan kembali sebagian mantan anak buahnya dengan kekuatan sekitar 1 kompi. Mayor Sabarudin menamakan pasukannya sebagai Laskar Rencong. Laskar ini hanya dipersenjatai senjata tajam. Hanya Mayor Sabarudin yang memegang senjata api. Setelah pasukannya terbentuk, Mayor Sabarudin tidak pergi ke Jawa Barat. Ia malah menjadikan Ngantang, perbatasan Malang Kediri, sebagai basis pasukannya.
Dalam perkembangannya, Laskar Rencong diakui sebagai bagian divisi penggempur TNI Jawa Timur di bawah pimpinan Jenderal Mayor Mustopo. Laskar Rencong berstatus sebagai TNI Masyarakat. TNI Masyarakat adalah TNI yang anggotanya berasal dari ex-Laskar Badan Perjuangan Bersenjata seperti Pesindo, Hizbullah, BPRI, dan lain-lainnya. 18 September 1948, pecah pemberontakan PKI di Madiun. Kabinet Hatta mencoba mendekati pengikut Tan Malaka yang kontra dengan PKI musuh. Para pengikut Tan Malaka ini direhabilitasi dan dibebaskan dari penjara, termasuk Sabarudin. Sabarudin direhabilitasi dan kembali dijadikan anggota TNI dengan pangkat mayor. Mayor Sabarudin ditunjuk memimpin Batalion 38 di bawah Kesatuan Brigade Surahmat. Batalion pimpinan Sabarudin ditugaskan menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Pasukan andalan komunis saat itu adalah Brigade 29, pimpinan Letkol Dahlan. Brigade Dahlan ini sebenarnya adalah bagian TNI Masyarakat, hasil leburan Laskar Pesindo dan laskar-laskar lainnya. Seiring terjadinya reorganisasi, rasionalisasi di tubuh TNI, Brigade Dahlan terkena rasionalisasi. Mereka kemudian menjadi pendukung utama PKI musuh. Pasukan Dahlan beroperasi di daerah Dungus, lereng Gunung Wilis. Dengan instingnya yang tajam, Mayor Sabarudin bergerak cepat menyerang pasukan Brigade Dahlan. Brigade Dahlan sudah dalam keadaan frustasi. Begitu dikepung pasukan Mayor Sabarudin, pasukan ini menyerah tanpa perlawanan. Mereka menyerahkan semua persenjataan ke pasukan Mayor Sabarudin. Mayor Sabarudin menahan Letkol Dahlan, Mayor Kusnandar, dan Mayor Mustafa. Di tangan Sabarudin menyerah pula Laksamana Atmaji dan Dr. Rustamaji. Sementara Sumarsono sebagai gubernur militer PKI dalam peristiwa Madiun berhasil melarikan diri. Sabarudin lalu menawarkan prajurit Brigade 29 untuk menjadi anak buahnya jika tidak ingin dihukum. Para prajurit itu pun lalu bergabung bersama pasukan Mayor Sabarudin. Kapten Suyatmo, seksi CPM dari Brigade Surahmat, memerintahkan Sabarudin memenjarakan pasukan Brigade 29. Perintah itu dilaksanakan Sabarudin. Beberapa hari kemudian, Sabarudin malah melepaskan tawanan. Sabarudin juga diperintahkan menghukum 6 perwira Brigade 29. Perintah ini ditolak Sabarudin. Alasannya, Sabarudin tidak mendapat perlawanan saat menyerbu Brigade 29 di Dungus. Yang ada, Sabarudin malah menyelamatkan Dahlan dan Mustafa dari pengeroyokan pasukannya. Sabarudin memerintahkan pasukannya membawa Dahlan dan Mustafa ke rumah sakit yang saat itu dalam keadaan terluka parah. Dengan pengawalan pasukan Sabarudin, Dahlan dan Mustafa lalu diamankan di rumah Sabarudin di Kediri. Total ada 6 perwira yang diamankan di rumah Sabarudin. Tanpa sepengetahuan Sabarudin, pasukan CPM datang ke rumahnya mengambil paksa 6 perwira itu. 6 perwira diadili secara cepat dan dihukum mati. Sabarudin protes ke atasannya, namun tidak ditanggapi. Eksekusi dilaksanakan anak buah perwira CPM Surahmat dan Suyatno. Eksekusi mati disaksikan Sabarudin. Sabarudin tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah bukan kewenangannya. Keterlibatan Sabarudin dalam penumpasan PKI di Madiun sampai ke telinga Presiden Soekarno. Presiden Soekarno lalu mengundang Sabarudin ke Yogyakarta. Di sana, Bung Karno resmi mengumumkan
memberi gerasi terhadap Sabarudin. Sabarudin juga dianggap sebagai pahlawan dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Pada kesempatan itu, Sabarudin sempat memberi keterangan di hadapan wartawan. Kepada wartawan, Sabarudin mengemukakan bahwa keberhasilan menumpas PKI di Madiun, kekuatan pertahanan RI menjadi kuat untuk melawan Belanda. Di Jogja, Sabarudin menyempatkan diri menemui idolanya Tan Malaka. Tan Malaka saat itu tinggal di rumah Sukarni. Kepada Tan Malaka, Sabarudin menjanjikan perlindungan untuk mengembangkan Partai Murba dan revolusi sosialnya di Jawa Timur. Ya DC Mania, pada episode selanjutnya kami akan membahas akhir kisah Mayor Sabarudin. So, DC Mania, jangan lupa tonton terus ya DC Channel. Akhirul kata, wassalam.